Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat kesempatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghirup udara dan bisa bernafas hingga hari ini. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pelepasan dan perubahan kepemilikan harta, yakni ada hibah, sedekah, hadiah, serta wakaf. Namun di sini saya akan membahas 2 poin, yaitu sedekah dan hadiah. Yang pertama, pengertian sedekah. Sedekah adalah akad pemberian milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan hadiah itu adalah akad pemberian milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan sebagai penghormatan atas prestasinya. Nah, berbicara tentang sedekah itu tidak hanya berbuah ataupun sedekah tidak hanya dalam bentuk materi saja, akan tetapi sedekah bisa berbentuk tindakan. Contohnya seperti apa? Seperti senyum. Senyum kepada teman ataupun kepada orang lain itu merupakan sedekah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya hukum sedekah dan hadiah. Hukum sedekah adalah sunnah, sedangkan hukum hadiah adalah mubah. Artinya boleh dilakukan dan juga boleh ditinggalkan. Selanjutnya, poin ketiga itu syarat-syarat sedekah dan hadiah. Yang pertama, orang yang memberikan sedekah dan hadiah itu sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. Orang gila, anak-anak, dan orang yang kurang sehat jiwanya itu tidak sah sedekah dan hadiahnya. Yang kedua, penerima haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang terlantar. Terus yang ketiga, penerima sedekah dan hadiah haruslah orang yang berhak memilikinya. Jadi sedekah dan hadiah kepada anak-anak yang masih dalam kandungan itu tidak sah karena tidak jelas. Yang keempat itu adalah barang yang disedekahkan atau yang dihadiahkan itu harus bermanfaat bagi penerimanya. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun-rukun sedekah dan hadiah. Ada 4 rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama, adanya pemberi sedekah dan hadiah. Yang kedua, adanya penerima sedekah dan hadiah. Yang ketiga, ijab dan kabul. Artinya, yang memberikan menyatakan menyerahkan dan yang menerima menyatakan suka. Dan yang keempat itu adalah barang atau benda yang disedekahkan atau yang dihadiahkan. Nah, yang poin yang terakhir dalam pembahasan kita adalah hikmah dalam sedekah dan hadiah ini. Yang pertama adalah hikmah sedekah. Hikmah sedekah itu dapat menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, dapat menghindarkan diri dari berbagai bencana. Yang ketiga adalah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersedekah agar kita selalu senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, hikmah dari hadiah. Yang pertama, itu menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang.
dan menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Artinya, sedekah dan hadiah itu sama-sama penting kita lakukan dan perlu kita lakukan jika kita memiliki harta yang berlebih, agar kita bisa dicintai oleh Allah, bisa menambah kasih sayang kita antar sesama manusia dan lain sebagainya. Baik, teman-teman, itu adalah pembahasan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat dan cukup sekian saya akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.